Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sore hari ini ibadah pranatal Gereja Elim Tabernakel bertempat di SLB Gemi Maranatha Air Madidi akan segera kita mulaikan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan susunan acara yang akan kita tempuh pada saat ini. Yang pertama, ucapan selamat datang nanti akan dibawakan oleh pendeta muda Endrati Noviana, Ibu Endrati Noviana. Kedua, ibadah. Ketiga, pesan dan kesan Natal. Yang pertama oleh Ibu Kepala Sekolah SLB Gemi Maranatha Air Madidi, kami sebut dengan hormat Ibu Megi Budiman SPD. Dan yang sambutan yang kedua oleh Koordinator Daerah, nanti akan disampaikan oleh Pastor Fernando Manorot STH. Selanjutnya penyerahan bingkisan Natal kepada guru-guru dan hamba-hamba Tuhan, ucapan terima kasih oleh Gembala, dan yang terakhir Ramatama. Baiklah, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang nanti akan dibawakan oleh pendeta muda Ibu Endrati Noviana. Kepada Ibu dipersilahkan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami atas nama GNCC mengucapkan selamat datang kepada Kadin yang saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Fernando Manore SH selaku koordinator daerah beserta Ibu. Selamat datang kepada gembala-gembala sidang Gereja Elim Tabernakel. Selamat datang kepada Kepala Sekolah SLB Gemi Maranatha beserta guru-guru. Selamat datang kepada para siswa beserta orang tua murid. Selamat datang kepada kita semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Selamat beribadah pranatal, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kepada. Terima kasih, kita sudah disambut dengan sukacita dan saatnya kita akan tiba pada ibadah, diserahkan kepada yang akan memimpin ibadah sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita bertemu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saudara yang saya kasihi, sebelum ibadah kita dimulai, kita angkat pujian penyembahan bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan melihat pemasangan lilin Advent yang akan disematkan oleh Bapak Koordinator Daerah Bapak Fernando Manorek. Oh, puji Tuhan. Kepada Bapak kami persilahkan.
anak kecil susu berbagi lilin. Susu berbagi lilin kecil. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Biar sambil duduk saja kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau saja yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti layakkanlah menyambutmu Tuhan, seperti mesranya hidupku berharap padamu, seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas yang biar hidupku
Mari jemaat Tuhan, saudara yang terkasih, kita renungkan pujian ini. Ya Bapa, sebab Natal tidak akan berarti tanpa kasih-Mu. Tuhan, ini setiap kami Bapa, ini setiap hati-hati kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, mari dengan lagu kita katakan, ya Bapa, sebab datang takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kita menghadap hadirat Tuhan. Kita minta perkenanan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan di sore yang indah ini tidak akan menjadi sia-sia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Di mana ya Tuhan Yesus, Engkau boleh beri kesempatan. Di mana ya Tuhan Yesus, jemaat NCC boleh merayakannya, pesta Natal di mana Engkau pernah lahir di Bethlehem. Dan di tahun 2023 ini, jemaat NCC boleh Engkau perkenankan untuk merayakannya. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan tolong ambil alih semuanya, biar ini berjalan dengan baik sesuai dengan maksud rencana-Mu, supaya di dalamnya tidak akan menjadi sia-sia setiap apa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Bila Engkau mendapati ada salah dan dosa, kami lakukan sengaja maupun tidak, entah itu sikap tingkah laku kami melalui perkataan, perasaan, pikiran dan perkataan kami, ataupun peristiwa tindakan, ampuni kami Tuhan Yesus, supaya kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena tanpa campur tangan-Mu maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami hanya menyerahkan sepenuhnya acara demi acara yang kami akan tindak lanjuti ini. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, bahkan juga yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, perlengkapi mereka dengan otoritas-Mu. Biar Engkau menunggangi mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ada hikmat dan pengurapan. Di tengah-tengah pelayan mereka, Engkau saja yang dipuji, dipermuliakan. Segala kemanusiaan, kedagingan, kesombongan kami taklukkan juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar benar-benar mereka Tuhan Yesus dipersiapkan sesuai dengan maksud-Mu, sehingga kami yang semua terlibat pada acara ini akan diberkati oleh Tuhan. Mulai dari undangan yang ada, guru-guru dari sekolah SLB Maranatha Air Madidi ini, bahkan juga murid-murid yang ada, sekalipun dengan keterbatasan mereka, tapi kami percaya kuasa-Mu akan bekerja bersama dengan undangan-undangan yang lain, sehingga tidak ada yang terlewatkan, semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila masih ada undangan-undangan yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, Engkau tuntun hentar mereka tibakan di sini dengan segala baik, supaya kami sama-sama menikmati berkat yang Kau persiapkan pada sore yang indah ini.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa setiap gangguan-gangguan roh yang tidak memuliakan Engkau, yang berusaha mengintimidasi, mengganggu, mengacaukan jalannya acara ibadah ini, kami tolak, kami gagalkan, kami matikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya tidak ada. Kami akan beri kesempatan sedikit pun, karena semuanya hanya terjadi oleh karena kuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu. Biar Engkau sempurnakan. Dan kami siap memuji, mengagungkan Engkau. Dan kami Tuhan, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dituankan. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dengan doa. Puji Tuhan, masih rindu memuji Tuhan. Haleluya. Biar sampai duduk saya. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan. Bagi nama penebus,
Tuhan, Tuhan Yesus disenangkan pada siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya ada interaksi dari anak-anak sekolah minggu, dan mari kita menyaksikan. Saya undur itu. Itu kemarin sedikit. Oke. Sini sedikit. Sini. Nah.
Puji Tuhan telah atraksi dari anak-anak sekolah minggu, dan pada sore hari ini kita akan memasang lilin, dan para hamba-hamba Tuhan nanti akan ambil api di depan terus dibagikan di jemaat. Mohon Ibu Kepala Sekolah. Puji Tuhan, kita angkat pujian Malam Kudus-Mu sana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan saatnya kita akan membawakan korban persembahan di depan. Jemaat Tuhan, biar sambil duduk saja dan adanya kolektor.
anak sekolah. Puji Tuhan, haleluya, jemaat Tuhan. Mari dengan kasih saya jemput lagi kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita akan sembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa. Kami rindu kebenaran firman. Haleluya Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai bulan raya terang, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kembali dari awal kita katakan, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai bulan raya terang, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, oh jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. agar hidupku
Sebab di dalam semuanya kami meyakini dan mempercayai bahwa Engkau Tuhan kami yang luar biasa di dalam setiap pribadi kami. Bahkan Kau segera mengerjakan hal yang terbaik bagi kami semua, berdasarkan keinginanmu dan kehendakmu di dalam setiap pribadi kami. Oleh sebab ya Tuhan, biarlah di mana Natal ini kami benar-benar mengerti akan rencanamu bagi kami, dan kami mampu menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Benar-benar kehidupan kami boleh menjadi milikmu yang sepenuhnya, dan Kau boleh menikmati setiap pribadi kami, dan Kau boleh disenangkan. Amin. Dan kehidupan kami semakin hari semakin hidup melekatkan diri dengan Engkau. Ambil alih kehidupan kami saat ya Bapa. Di dalam ibadah Natal GFNCC, kami rindu mendengarkan firman. Kuduskan setiap pribadi kami, layakkan kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami, sehingga bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi bagaimana kami mampu mengaplikasikan setiap kebenaran yang kami dengar di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga benar-benar kehidupan kami boleh menunjukkan bahwa kehidupan kami adalah orang-orang yang sementara berjuang untuk menghidupkan daya Kristus dalam kehidupan kami, untuk menjadi orang-orang yang berjuang untuk memiliki karakter Kristus yang sebenarnya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kuasai kehidupan kami, hati kami milik-Mu saat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pura pernah menganggap kehidupan hamba-Mu, beri kuasa, beri otoritas dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat duduk. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan luar biasa bagi kita. Amin. 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 Anugerah Allah begitu melimpah dalam kehidupan kita. Karena hari ini saudara, sebuah hal yang terbaik yang boleh kita rasakan sama-sama, di mana hari ini GFNCC boleh merayakan yang namanya ibadah perayaan Natal Yesus Kristus. Semua meyakini bahwa ini adalah hal yang boleh menyenangkan Tuhan, dan sehingga ketika kita beribadah juga saat ini, kita boleh melihat, bahkan kita boleh menikmati apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kita semua yang ada saat ini. Nah saudara, kami berkata Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sebagaimana tema yang ada saat ini yang telah disampaikan bagi kami sebagai pembicara, yaitu bagaimana kita mampu menggenggam erat tangan-tangan kecil. Dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kami yang hadir di tempat ini sungguh sangat terpesona dengan keberadaan dari setiap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, perlu kita menyadari sebagai kita yang ada, orang tua yang ada, yaitu bagaimana mampu melihat anak-anak ini adalah orang-orang yang berhak untuk kita pegang dengan erat, agar mereka benar-benar juga boleh merasakan kasih sayang yang benar sepenuhnya, sebagaimana ketika Yesus mengasihi kita tanpa batas. Dia rela segala-galanya untuk kita. Demikiannya halnya dengan kita, melihat anak-anak kita sekalipun dalam keterbatasan. Saya sangat terpesona saudara, ketika saya hadir tadi di dalam puji-puji, kaget. Ternyata anak yang di belakang ini sungguh sangat aktif untuk memuji Tuhan. Luar biasa, sungguh sangat aktif, luar biasa. Orang yang sehat-sehat mungkin tidak seperti gairah dia tadi yang berteriak, wow, orang
yang sehat-sehat, yang 100% sempurna, tidak memiliki keterbatasan khusus, seringkali memuji Tuhan. Ada apa? Apakah mungkin karena toples belum ada isi? Ataupun mungkin kebutuhan kita secara jasmani belum terpenuhi? Tetapi ketika kita menyadari hidup kita ada saat ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa, maka tidak ada yang dapat membatasi kehidupan kita untuk menyenangkan yang namanya Bapa kita di surga. Tidak ada hal yang dapat membatasi kita untuk bagaimana kita mampu menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena saat ini kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua ayat ke-10 firman Tuhan berkata begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan kita menikmati saat ini apa itu yang namanya berita kesukaan besar, yaitu bagaimana ketika juga kita merayakan yang namanya Yesus lahir dalam dunia ini. Dan kita sementara merayakan bersama-sama di tempat ini, bersama-sama dengan SLB Dumi Maranatha Herman ini, disponsori oleh Gereja Tabernakel Jemaat NCC bikin di tempat ini. Ini sebuah hal yang terbaik, saudara. Ini adalah sebuah hal yang bagaimana kita harus menyadari bahwa kehidupan kita sebenarnya, bagaimana kita mampu menyenangkan yang namanya Bapa kita di surga tanpa melihat keadaan apapun yang sementara terjadi bagi kita. Karena untuk mampu menggenggam erat tangan-tangan kecil itu perlu hati yang beres. Coba mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang memiliki keterbatasan khusus, apa pandanganmu ketika mengetahui anakmu seperti ini? Apa responmu ketika mengetahui anakmu seperti ini? Pak Gembala GTMCC ketika mengetahui anak mereka Noe yang memiliki keterbatasan khusus, oh Tuhan, saya orang percaya Tuhan, kenapa harus mengalami ini? Kenapa harus diperhadapkan dengan hal ini? Nah, ini bagaimana kita mampu menggenggam erat tangan anak-anak kita mungkin yang memiliki keterbatasan pun saudara yang berkata, kenapa sebenarnya ketika kita mampu menggenggam orang? Kenapa sebenarnya? Dalam sebuah survei, ketika kita mampu menggenggam orang yang mungkin kita sayangi, secara hubungan pasti itu terbangun. Nah, mungkin kan orang tidak kenal nggak semua pegang. Benar atau tidak? Tidak kenal nggak pegang. Nah, tetapi ketika kita mampu menggenggam erat tangan yang di sekitar kita, maka di sana pasti terbangun sebuah hubungan. Sebagaimana Bapa di surga rela memberikan anaknya untuk hadir dalam dunia ini lewat perayaan kita yang telah merayakan yang namanya kelahirannya. Dia memberikan semuanya untuk saya dan saudara. Bahkan ada kata kebenaran firman Tuhan berkata bahwa dia akan memegang tangan kanan kita. Kalaupun kita diberikan hati yang beres, keadaan apapun yang sebenarnya terjadi dalam makna Natal, mungkin sementara keluarga kita alami, pasti kita mampu bersyukur dan berterima kasih. Saya katakan tadi, hati ini tidak bisa didustani. Mungkin kalau kami diperhadapkan dengan Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak yang memiliki keterbatasan khusus, mungkin juga ketika kami mengetahui, mungkin kami akan sedikit berotak. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Dan ini yang saya katakan, kita memerlukan hati yang benar, agar kita mampu menggenggam tangan-tangan kecil ini, sehingga kita memiliki sebuah keterbebanan yang luar biasa. Ini anak yang spesial, ini anak yang spesial. Mana yang lebih bangga, saudara? Saudara yang memiliki anak-anak yang memiliki keterbatasan khusus, ataupun ada orang di luar sana yang sampai saat saudara berdoa bergumul meminta anak. Mana yang lebih baik?
Ketika saudara berhadapkan dengan anak yang di keterbatasan khusus, untuk kita mampu menggenggam erat tangan-tangan kecil ini, ketika dipercayakan Tuhan bagi kita untuk kita genggam, pasti kita lebih bersyukur daripada orang yang di luar sana yang sampai detik ini mungkin berdoa bergumul. Mungkin sudah ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun menikah belum memiliki anak sama sekali. Kita orang yang paling berbangga. Kita paling orang yang berbangga, apatah lagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Pak Gembala selalu bilang orang ada tiket VIP langsung ke surga. Amin. Kalau anak-anak memiliki keterbatasan khusus kan memiliki tiket VIP langsung. Karena orang memang terbuka apa adanya. Orang yang tahu semua minta ampun. Hati sengkajak beres. Kehidupan perilaku setiap hari tidak mampu mencerminkan kita ini anak Tuhan. Karena ini hal yang spesial. Orang perlu keterbatasan apa adanya. Kayak dengan anaknya Pak Gembala dan Cici Noyo ini kok sekali mau ke sini. Hai Noyo, Om Nando ini. Orang apa adanya, orang seringkali tidak ada apa-apa, kok paksa ada apa-apa. Apalagi binatang. Jadi bagaimana kita mampu menggenggam erat tangan-tangan kecil ini, itu perlu hati yang benar-benar beres. Hal yang pertama bagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut kalaupun kita diperhadapkan dengan tangan-tangan kecil ini yang memiliki keterbatasan khusus yang harus kita genggam erat-erat. Jangan takut. Karena Bapa di surga sanggup melakukan segala-galanya yang di luar pikiran kita untuk anak-anak kita. Amin. Karena Bapa di surga sanggup melakukan hal yang terbaik bagi anak-anak ini. Sungguh sangat luar biasa ketika berada di tempat ini. Bahkan bagaimana guru-guru di tempat ini merawat, mendidik. Dengan mungkin di sekolah biasa, membagi pusing kepala. Apatah lagi di sekolah seperti ini, lebih pusing kepala. Tetapi bagaimana kita mampu menunjukkan, kita mampu menggenggam tangan kecil-kecil dengan erat. Pertama, jangan takut kalau dia percayakan bagimu. Jalani segala sesuatu berdasarkan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupanmu. Ataupun orang-orang tua yang dipercayakan untuk merawat anak-anak ini di rumah. Makna Natal yang sebenarnya bagaimana kita mampu melahirkan Yesus secara pribadi bagi kita. Dan bagaimana kita menjalani hidup kita tanpa ketakutan. Karena kita tahu Tuhan kita luar biasa. Karena kita tahu Tuhan kita ajaib. Para orang-orang tua yang ada, yang memiliki anak-anak yang memiliki keterbatasan khusus, jangan takut. Dia tadi sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang tambah 1000. Tetap terus mau percaya kepada Tuhan. Karena jejaknya sempurna. Dan kalaupun dia berikan bagimu, ini adalah kesempurnaan Tuhan yang berlaku bagimu. Amin. Ini kesempurnaan Tuhan. Jangan kita membandingkan dengan anak si A, si B, siapa orang sana punya anak begini, orang punya anak begini. Sempurna segala sesuatu yang dia kerjakan bagi kita. Amin. Sebab Bapa di surga tidak pernah salah. Kalau dia berkata Sani, jangan takut. Apa kesukaan besar itu? Yaitu bagaimana di masa kita mampu menggenggam tangan-tangan kecil yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Dan seharusnya kita juga memiliki perhatian khusus bagi mereka. Saya tadi kita terheran-heran dengan di belakang tadi itu cowok ganteng. Dia menyanyi biar tidak tepat markas. Ketika dia balik tulis baca sini.
sudah. Apa adanya wali. Orang seharusnya yang Bapak di surga harus apa adanya wali. Amin. Kan tidak bisa membohongi Bapak. Orang tidak bisa berdusta dengan Tuhan. Tuhan apa adanya, enak sekali. Hidup pun mereka jalani. Orang seringkali yang tidak memiliki keterbatasan khusus, seringkali Tuhan membatasi pikiran kita sendiri. Loh, kita tidak bisa, tidak mampu. Hal yang pertama, jangan pernah kita takut. Diperhatikan dengan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Karena kita tahu Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Genggam pada tangan-tangan kecil ini dengan hati yang benar-benar bersih dan tidak usah takut Bapak Ibu. Kalaupun saat ini saudara diperhadapkan dengan hal ini, tidak usah takut. Jangan saudara takut. Katakan tadi di luar sana ada orang yang menjadi anak belum dapat anak sampai sekarang. Saudara dipercayakan, terima kasih. Apapun yang sementara saudara alami ini adalah kesempurnaan Tuhan bagi kita. Ini kesempurnaan Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengelola hati kita agar kita beres. Agar hati kita beres. Dan mungkin Tuhan mengajar bagi orang-orang tua untuk benar-benar mengasihi tanpa batas. Betul. Karena kalau ada orang-orang yang spesial seperti ini, lebih perhatian pasti lebih ekstra. Lebih perhatian pasti, lebihlah daripada anak-anak yang lain. Tuhan mengajarkan juga bagi pribadi orang untuk benar-benar mengasihi tanpa batas. Tidak cuma lihat karena dia sempurna, tolong saya kasih itu lihat keterbatasan, tolong saya. Ini hati yang sudah Tuhan. Amin. Ini hati. Pak Gembala yang sisi bilang sempat terbawa cerita waktu dia peta, Noel ini begini. Wah, setelah dia tahu dia tidak tanya lagi Tuhan kenapa. Karena Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan merencanakan segala sesuatu baik. Kalau saudara menikmati berkat Tuhan hari ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Tidak usah pertanyakan genggam pada tangan-tangan kecil ini. Sebagaimana Bapak Saudara menggenggam kita sampai saat ini. Memegang tangan kanan kita. Asalkan Tuhan takut, jangan takut. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah kepada mati dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Genggam tangan kecil ini dengan erat. Pertama jangan takut, hal yang kedua berita kesukaan besar yang kita dengar, yaitu bagaimana kita bisa saudara yang berkata Tuhan Yesus berkenan kepadanya dan damai sejahtera bisa menjadi milik kita. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Ketika kita mampu berkenan, kemudian bagi tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Genggam erat tangan kecil dengan kita mau hadir berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita mau tetap berkenan di hadapan Tuhan, pasti damai sejahtera ini diberikan bagi kita. Damai sejahtera tidak bisa diukur dengan baju baru 2 setel, 3 setel, 4 setel, dan setel. Bukan diukur oleh berapa banyak toples yang saudara miliki, sekalipun mungkin masih kosong. Damai sejahtera hidup yang berkenan diukur dari bagaimana hidupmu memperkenankan diri untuk senantiasa berjuang benar di hadapan Tuhan. Untuk tetap berkenan di hadapan Bapa di surga. Karena ketika kita berkenan pasti kita memiliki damai. Diperhadapkan dengan anak yang memiliki keterbatasan khusus, kita mampu memiliki damai sejahtera. Sekalipun mungkin tidak sama dengan apa yang saya katakan, karena seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang di luar sana yang seringkali mulai menghakimi kita, mulai membuli kita, mulai berkata, oh begini kok, begini. Tetapi kalau dia percaya dalam kehidupan saat ini, dia tahu dia segera memberi damai sejahtera bagimu dan dia ingin hidupmu berkenan di hadapan. Amin. Tidak usah lihat kiri kanan, kita pandang Bapa kita di sorga, kita pandang Yesus.
yang di dalam segala sesuatu memberikannya bagi kita. Karena kesukaan besar bagi seluruh bangsa, Yesus lahir bukan cuma bagi orang yang normal, tetapi Yesus lahir bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi mereka yang keterbatasan khusus. Jadi bagaimana sebenarnya kita tetap memperkarakan hidup kita berkenan? Bagaimana kita memperkarakan hidup kita benar di hadapan Tuhan? Pertama, jangan tahu. Kedua, berkenan dan miliki damai sejahtera. Agar kita mampu menggenggam erat-erat tangan kecil-kecil ini. Kalaupun orang tua diberikan kesempatan, hargai itu dan kerjakan itu dengan baik. Hargai dan kerjakan itu dengan baik. Karena di gereja yang tabernakel ada 2 gembala yang memiliki anak yang memiliki keterbatasan khusus. Gembala Barton, anak sekolah di SMP juga di BBK memiliki keterbatasan khusus. Apakah Tuhan salah? Ini Pak Gembala. Pak Gembala Barton salah. Kita tahu Pak Gembala melayani Tuhan. Nah, ketika Tuhan kasih anak seperti ini, siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Tuhan memberikan sempurna. Amen. Untuk mengerjakan kita tetap berkenan. Pak Broker ketika dipercayakan anak seperti ini, anak yang tua kali. Mau bilang dia tidak takut Tuhan, beribadah, rajin memuji Tuhan. Kenapa dipercayakan anak seperti ini? Apakah dia salah? Tidak. Dia ingin bagaimana juga kita bisa memiliki hati yang benar, yang mampu melihat segala perbedaan ini. Tidak ada perbedaan karena Bapa juga di surga tidak pernah menilai A, B, dan C beda. Dia ingin bagaimana dia dengan Bapa satu. Demikian halnya Yesus yang kita bisa satu bersama-sama dengan Dia. Dan dunia semakin rusak akhir-akhir ini. Tetapi kita mau berjuang itu berkenan. Amen. Hidup berkenan itu saja, tak usah pusing dengan keadaan. Mau ada pun anda ada pasti mau lewat, segala sesuatu mau lewat. Tetapi kalau memperkarakan Bapa di surga untuk senantiasa berkenan, kita jalani hidup kita setiap hari. Karena kita memiliki damai sejahtera. Karena lewat perayaan Natal Yesus Kristus, pastilah kita berkenan. Jika kita mampu menggenggam erat tangan kita, karunia yang terbesar. Kami memiliki seorang anak, kami memiliki anak tinggi. Kami memiliki anak tinggi. Cara mendidik mereka juga beda dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan khusus. Karena kita juga berjuang untuk mendidik mereka. Tapi yang lebih spesial, orang tidak ada tiket VIP. Ini ada tiket VIP anak-anak yang memiliki keterbatasan khusus. Amen. Orang belum tahu surga. Ada orang tiket VIP langsung. Orang masih mau berjuang, berkenan setiap hari perkarakan kebenaran, setiap hari memperkarakan kebenaran, setiap hari benar, berkenan. Agar benar-benar kuasa Allah boleh sempurna berlaku dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita mampu menggenggam kecilan tangan-tangan kecil ini. Hal yang ketiga, maka ayat 20 berkata, maka kembali itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hal yang ketiga, kita mampu menggenggam erat tangan-tangan kecil ketika kita mampu memuliakan Tuhan. Kalau saudara mampu memuliakan Tuhan, seberapa pun tantanganmu ketika saudara beramal dengan anak yang memiliki keterbatasan khusus, Tuhan sanggup menjaga. Asalkan Tuhan telah memuliakan Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita akan melihat bagaimana karya Allah bekerja. Maka gembala-gembala, jangan lupa memuliakan Tuhan. Keadaan apapun yang sedang terjadi bagi kita, khususnya orang-orang tua yang ada, yang memiliki anak-anak yang keterbatasan khusus, jangan lupa tetap memuliakan Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan dan genggam erat tangan-tangan mereka. Karena ketika kita menggenggam erat tangan mereka, secara hubungan kita terbangun hubungan yang mesra, yang erat.
Mereka akan memiliki kasih sayang yang luar biasa. Bagaimana Bapa di surga menyayangi kita, kita harus praktikkan kasih dalam dunia. Kasih, kemuliaan bagi Allah. Tetap kita memuliakan Tuhan lewat perayaan Natal GFNCC kembali. Jangan lupa termuliakan. Muliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Karena ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menggenggam tangan-tangan kecil yang mereka terbatasan khusus, kita tahu Tuhan Allah kita ajaib, Tuhan Allah kita adil. Yang pasti dalam segala sesuatu bekerja dengan baik bagi kita semua. Dan kita juga setiap hari harus bekerja memperkarakan kebenaran, berusaha agar Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita agungkan boleh menikmati kehidupan kita, dan di dalam nama Tuhan dimuliakan. Amin. Firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali mengusi tadi, kita kembali ke pujian tadi, sehingga kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Thank you.
jemaat GFNCC yang ada. Berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus, pelayanan mereka di mana Tugas Kau berkati. Ambil alih iman mereka suami istri, jemaat yang mereka layani Kau berkati. Berkat-berkat yang dari surga mengalir mereka. Bahkan kami semua yang hadir saat Bapak, mereka percaya bahwa Allah kami yang bekerja akan kebaikan bagi kami. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan lakukan cerita dan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Kami tahu bahwa Allah yang mengerti, Kau yang peduli dan kehidupan kami. Dan Kau sanggup melakukan mujizat yang luar biasa bagi kami. Berkati kami, berkati sekolah, berkati GFNCC. Maka nama berdoa yang memberkati bangsa negara kami. Ambil alih kehidupan bangsa negara kami dalam tahun-tahun politik, memasuki pemilihan presiden atau DPRD, baik provinsi kabupaten kota. Engkau tetap memberkati. Taruh keamanan siapapun pemimpin yang Kau angkat bagi bangsa negara kami. Amin. Yang kita berikan keamanan, ketertiban bagi bangsa negara kami, sehingga dalamnya Kau ingin memuliakan Dia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Memusnahkan kehidupan kami dalam tangan. Semua Tuhan yang baik bagi kami. Segala kemuliaan, kehormatan yang bagi nama Puji doa, syukur kami kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari saya bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Bapa. Anak-anak aku supaya tetap terus tinggal menyertai kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai di mana-mana. Ketika Tuhan akan belum mengangkat engkau kita semua terus umat ketunya akan menerima hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus di alam permai di Yerusalem baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah perayaan Natal saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kepada Bapak Pendeta, dan ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Ibadah telah selesai. Kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu pesan dan pesan Natal. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SLB Gumi Maranatha Air Madidi. Kami sebut dengan hormat Ibu Megi Budiman SPD. Pada Ibu dipersilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih tentunya untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk membawakan kesan dan pesan Natal. Tentunya tak kaget karena ini ada bilang tidak apa-apa. Jadi ada duduk-duduk, coba pikir-pikir apa yang mau bilang. Namun di saat mendengar hamba Tuhan yang menyampaikan firman Bapak Pendeta, hampir semua sudah bilang situ semua. Jadi kalau orang ada menyimak, mendengar, menghayati, itu Bapak ada bilang-bilang di khotbah tadi, itu kesan dan pesan Natal semua. Untuk itu kami atas nama pimpinan sekolah SLB Gumi Maranatha Air Madidi yang ada menyapa dengan penuh sukacita iman kepada semua hamba Tuhan yang boleh berkenan hadir di sekolah ini atau dalam rangka memperingati atau merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus, kepada jemaat dari Mama Noel dan Bapak Noel, gembala dan ibu gembala yang boleh ada sama-sama, bahkan orang tua bersama dengan guru-guru, dan terlebih khusus sampai anak-anak didik yang orang cintai. Pesan dan kesan Natal itu yang kita ambil tadi dari itu Bapak Pendeta ada renungkan. Tentunya ada kasih perenungan, ada khotbah, orang semua, terlebih khusus tentunya bagi
orang tua atau orang-orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus, di mana DPTMA menggenggam erat tangan-tangan kecil. Tentunya bukan cuma anak yang berkebutuhan khusus, anak kita semua orang pasti mau genggam. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus tentunya lebih diistimewakan. Karena dengan kekhususan mereka, orang mau bikin bagaimana pada orang? Orang mau pukul, orang mau betan, nggak mungkin. Namun di saat orang mampu mendidik, mengurus, merawat anak ini dari kecil, itulah berkat bagi orang-orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Di mana inilah pelayanan yang mereka boleh berikan di dalam kehidupan. Tentunya di saat orang percaya Tuhan yang kita sembah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, orang mau lihat dia yang bagaimana, dia mau lapar, dia mau menderita, tentu orang tidak mau dapat lihat. Namun secara manusia, secara berpikir, di saat ada orang tua yang mendidik atau mengurus anak-anak seperti ini, inilah salah satu bukti dari kemahakuasaan Tuhan yang hadir nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga, di mana orang mau melayani. Di saat mau melayani anak-anak seperti ini tidak mudah. Kadang orang bilang-bilang ke mama sabar. Mungkin mama hati, ibunya tidak dapat sabar tuh orang ini. Begitu juga dengan guru-guru yang mungkin selalu sabar menghadapi anak-anak. Kadang orang juga manusia biasa, kadang ada tidak sabar. Lantaran banyak hal yang dipikirkan, digumuli, dan di saat juga mau menghadapi anak didik yang berkebutuhan khusus. Namun puji Tuhan sampai hari ini guru-guru tetap semangat, tetap setia, mau melayani anak-anak yang ada. Saya sebagai pimpinan yang ada merasa bersyukur, bersuka cita di saat ada yang merayakan atau yang berkunjung, bukan di dalam arti membawa sesuatu, namun datang beribadah seperti ini. Itulah kerinduan tentunya kami di sini, karena di saat ada firman yang tersampaikan, tentu ada motivasi, tentu ada pesan-pesan, ada juga kritikan bagi kami sebagai pendidik yang ada, di mana kami harusnya lebih giat, lebih tekun, lebih memikirkan cara-cara bagaimana agar supaya anak didik kami lebih dan lebih lagi mampu. Namun apalah daya, kita aja bilang orang mengajar sesuai dorang pe kemampuan. Kalau mau ikut orang pe kemampuan, orang bukan di SLB di petang, pasti di sekolah reguler yang hanya duduk manis di belakang meja. Duduk manis, buka halaman, tetapi di saat mendidik dan mengurus anak ini di sekolah, puji Tuhan, kalau sekarang orang tua sejaga-jaga, kalau anak mau PWC, orang tua boleh jebak bantu. Kalau di dalam kelas mungkin ada beberapa siswa yang ditangani. Kalau dulu orang yang tangani, sampai ada yang buang air besar di dalam kelas. Bawa DWC ini mau buang air besar, sudah itu tuh buang air kecil, tapi buang air besar. Motivasi saya juga bagi semua, bukan cuma yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yang memiliki keluarga yang berkebutuhan khusus, yang kadang malu mau mengakui orang pe keluarga, orang pe anak, sehingga cuma simpan kurung. Sampai kapan orang mau kurung pada orang? Orang lebih hari lebih tua, anak-anak bertambah dewasa. Di saat orang kurung di dalam rumah atau orang nak masih bergaul, orang akan kewalahan sendiri. Karena coba anak-anak yang orang simpan di rumah, setelah tahu bergaul, dia bilang sama dia guru lepas. Apalagi anak berkebutuhan khusus, orang bingung apa semua di luar ini. Namun di saat ada orang tua seperti orang tua yang ada di sekolah ini mau memberi diri, datang antar, datang jemput, datang menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan ini, saya rasa mereka memiliki hati yang benar-benar tulus merawat, mendidik, mengasuh anak-anak yang
mendidik, melayani, mengurus, mengasuh anak-anak dengan sepenuh hati, dengan cinta kasih, itulah yang orang banggakan. Karena dorong tiket so gratis. Orang baru bawa cari. Tuhan bilang, orang bilang, so rajin masuk gereja, rajin melayani, apakah so berkenan? Kan, so berkenan atau belum? Saya dulu tidak ada cita-cita mau mendidik anak-anak begini. Tidak ada cita-cita pun mau jadi guru. Karena di sekolah pamba bolos. Kalau tapai guru-guru yang ada yang sampai so pensiun, orang tahu. Sampai pas bilang jadi guru, jadi guru. Guru di mana? Di SLB. Ngana rasa. Ada bilang begitu. Namun itulah sukacita yang saya alami karena ingin melayani. Ini tahu mau bagaimana itu cara mau melayani yang lebih. Namun di saat orang memberi diri untuk mengabdi di lembaga pendidikan ini, itulah pelayanan yang orang berikan. Kadang berpikir seberapa besar orang kebaikan yang orang kumpul-kumpul mau menyenangkan hati Tuhan supaya dapat tiket. Namun pikir-pikir bagaimana suatu yang mau menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan rajin beribadah belum tentu, melayani belum tentu dapat, karena mungkin ada hal-hal lagi yang masih kurang-kurang. Saat pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan, itu orang pasti dapat tiket gratis. Karena saya tidak percaya kita semua pasti dapat tuh tiket untuk surga. Nah, di saat orang mau melayani, kita aja bilang ke mama-mama, kalau anak-anak begini, orang cuma butuh orang kasihi dan cintai. Jangan kasihani. Karena kalau kasihani, sampai orang boleh bilang, kasihan kang dia, aduh dapat sayang kang. Cuma sampai dibagi itu. Habis itu kau sampai di rumah susah segala rupa tuh kata-kata dia bilang. Karena di saat kata-kata yang tidak baik adalah kutuk bagi orang anak-anak, tentunya bagi sesama. Namun di saat ada berkat, orang kasihi, orang cintai dengan sepenuh hati. Jangan kasihani. Karena orang tidak butuh juga dikasihani sama dia orang. Kalau orang kita kasihan pangan, lagi cuma di mulut. Tapi kalau saja kita mengasihi dengan menunjukkan, mendidik, merawat, mengurus. Karena kita bilang anak-anak ini cuma tidak lama di sekolah. Yang paling lama ada di rumah bersama dengan orang tua. Kalau orang tua sudah mau mulia orang tua sudah mau mengurus, cuma kasih biar, apalagi orang yang cuma berapa jam di sekolah. Di SLB Gemi Maranatha, orang tua yang ada luar biasa. Bahkan ada yang bapak tunggu sampai anak mau pulang sekolah. Orangnya tidak kasih biar. Ada juga karena tugas pekerjaan antar dan jemput. Tidak apa-apa. Namun di saat ada orang tua, biar Ujang berusaha datang sama dia ini hari tadi. Bapak Ujang kok, kalau mau pikir kan tidak ada tuh dekat-dekat dengan sekolah. Rata-rata jauh, Syukur, Makukas, Maumbi, dan orang yang tidak ada antar jemput. Jadi, puji Tuhan kalau semua boleh ada saat ini, tentunya dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Dan untuk memaknai Natal Yesus Kristus yang Tuhan merayakan di hari ini, inilah hari pertama yang melakukan ibadah Natal di sekolah ini. Ada yang berkunjung, tapi yang melakukan ibadah Natal ini yang perdana. Dan pada besok hari ada pohon terang juga perayaan Natal sekolah. Dan bersamaan dengan penerimaan hasil ujian. Jadi selesai itu orang semua libur, baku dapat ulang tentunya di tahun baru, tahun 2024. Dan saya bersama dengan para guru menyampaikan selamat Natal 2023 yang orang sekurang mau hitung hari semua habis. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Apapun yang orang lakukan, orang kerjakan di tahun ini, orang yakin dan percaya Tuhan pasti memperhitungkan. Karena tidak ada sesuatu hal yang orang lakukan, kalau itu baik,
dapat nilai baik. Kalau orang tentu melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan juga tidak berkenan. Namun saya yakin dan percaya di penghujung tahun ini, di hari-hari terakhir di tahun 2023 ini, orang semua pasti diberkati Tuhan dan akan dilimpahi berkat sehingga mampu menapaki tahun selanjutnya, tahun 2024, tahun baru. Jadi selamat tahun baru. Kita akan menempuh tahun baru. Tentunya tahun juga berkat. Tidak ada tahun yang tidak memiliki berkat bagi orang yang percaya. Semua tahun itu tahun berkat. Bisa orang memaknai tahun itu sebagai tahun berkat? Tolong cari itu berkat-berkat yang Tuhan sediakan, walaupun ada pergumulan-pergumulan yang ada. Saya juga tetap menghimbau kepada orang tua, sekiranya selesai libur di tahun yang baru, tahun 2024, orang akan sama-sama kembali melaksanakan tugas tanggung jawab kita di lembaga pendidikan ini. Orang tua diharapkan tetap setia menggantar, menjemput anak-anak yang ada. Juga para guru hadir untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bahkan kita semua, sekiranya Tuhan juga berkenan, kita akan bertemu kembali di tahun 2024 dengan sukacita. Terima kasih. Pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Megi Budiman SPD disampaikan terima kasih buat sambutannya. Biarlah tetap dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan dalam segala tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanan sampai kepada keluarga. Sekali lagi sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan dengarkan pesan dan pesan Natal yang kedua dari koordinator daerah yang nanti akan dibawakan oleh Pastor Fernando Manurek STH. Pada Bapak dipersilakan. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan sejahtera Kristus Yesus. Pertama-tama bagi Bapak kita untuk bersyukur pada besar Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas cinta Tuhan, sehingga saat ini kita semua boleh ada bersama-sama dengan gereja yang Tabernakel Jemaat NCC, boleh merayakan ibadah peranatan Yesus Kristus tempat ini. Yang kami hormati Bapak Gembala, Bapak Pendeta PKS Bapak Kuasa, yang kami hormati Bapak Gembala Politik, selaku Kepala Ketua dan Muhammad, Ibu Iris Naulan sebagai kepala bersyukur, Bapak Martin Eka juga sebagai Bapak Kepala yang ada di Kota Kabupaten Barat, yang kami hormati kepala sekolah SLB Gemi Maranatha Hermadidi bersama dengan tenaga pengajar yang ada di tempat ini, bahkan semua kita yang saya sapa kekasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sambutan kita yang pertama, bahwa mau bilang apa kita yang bicara tadi, apa yang akan sampaikan, dan pesan Natal saat ini yang saya sampaikan, biarlah kita memaknai segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nikmati Natal dan Tahun Baru berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita manusia pasti suka semua, yang wow, yang pasti enak-enak, yang pasti itu sedap-sedap, itu kehendak kita. Tetapi kalau kehendak Tuhan, mengucap syukur dalam segala, memaknai Natal dan Tahun Baru yang akan kita lewati terus. Mari persiapkan dirimu, perlengkapi dirimu dengan iman yang kuat, iman yang konsisten, tetap mengasihi Tuhan. Kalaupun diperankan dengan anak puji Tuhan, kalaupun diperankan tidak ada, puji Tuhan. Karena sebagai anak Tuhan, kita harus tetap menyadari bahwa segala sesuatu dipersiapkan Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan bagi kita juga. Oleh sebab itu, saya selaku Datuk R yang Tabernakel Provinsi Sulawesi Utara sangat bangga ketika tadi juga mendengar apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah. Baru kali ini di tempat ini ada gereja yang sama-sama boleh bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merayakan Natal. Ini menjadi catatan buat sekolah. Mungkin tanggal ini ada gate NCC yang merayakan perayaan Natal di sekolah ini. Menjadi catatan baru juga. Saya sangat bangga karena tujuan juga gereja Tabernakel khususnya gate NCC bukan
ada blok A, blok B, blok C, tetapi bagaimana orang sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan ke langit baru dan bumi baru. Bukan terpisahkan dari dominasi A, dominasi B, tetapi orang sama-sama. Jadi kalaupun dilakukan di tempat ini menunjukkan bahwa kami juga GNCC khususnya mau berbagi kasih dengan siapapun ketika diberikan Tuhan, digerakkan Tuhan untuk senantiasa mengasihi dan menarik. Kami sangat berbangga ketika mendengarkan itu daripada kepala sekolah dan menjadi kerinduan kami juga agar pelayan-pelayan seperti ini bisa berkelanjutan di tempat ini. Karena Noel juga di sini berapa tahun ya waktu pada di sini? Siapa? Noel masih lama sih. Kalau kau kan tidak pendidikan masih lama. Masih SMP ini. SMP. SMA. Masih SMA berapa tahun? 4 tahun. Jadi kalau kerjasama pelayanan seperti ini bisa jalan kan Bu, di dalamnya bukan untuk nama sekolah, bukan nama gereja, tetapi terus tinggikan nama Yesus. Amen. Di atas segala raja. Oleh sebab itu saya atas nama koordinator daerah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Pusat, bahkan semua yang ada di Kerja Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan selamat menyambut Natal Yesus Kristus tanggal 25 Desember tahun 2023 dan selamat kita menyambut tahun yang baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati SLB Gemim Maranatha Hermani dan memberkati GNCC. Tuhan memberkati. Shalom. Kita sudah dengarkan kembali sambutan Natal atau pesan Natal dari koordinator daerah Pastor Bapak Fernando Manurek STH. Disampaikan terima kasih buat kesan-pesan Natalnya bagi kita semua sore hari ini. Dan saatnya kita akan tiba pada acara penyerahan bingkisan Natal untuk guru-guru dan hamba-hamba Tuhan diserahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, tidak terlambatkan karena waktu sudah terlalu sore. Kami Gereja Elim Tabernakel New Chapter Community sangat bersyukur bisa ada di tempat ini dan kami rindu berbagi kasih dengan kadarnya. Dan pertama-tama saya mau mengundang kasih Bapak Pendeta Fernando Manurek untuk Sekalian koordinator daerah, bendahara daerah yang gembala-gembala. Supaya tidak terlalu lambat, koordinator daerah juga bendahara daerah silakan maju ke depan. Juga para bapak-bapak gembala Dan ibu gembala, bapak gembala yang dari Sabdiskoka, dari Tomohon, Manuel Tomohon, dan juga ibu gembala yang dari Suarsuko. Puji Tuhan, dan selanjutnya Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh guru yang ada. nanti Pak Korda Nanti akan diserahkan Bapak Koordinator daerah Bapak Fernando. Ada Ibu Okta, Ibu Gita, Ibu Ita, Ibu Rizkia, Bapak.
Selamat Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan. Dan masih ada lagi kami panggil Ibu hamba Tuhan yang sangat-sangat membantu dalam pelayanan kami, Ibu Dewi Saputra. Puji Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Pembala. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama yang tidak berlama-lama, saya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia dan Agung Tuhan Yesus Kristus, karena atas perkenanannya kita boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal Yesus Kristus. Gereja Elim Tabernakel Chapter Community bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa Gemim Maranatha Air Madidi mengucapkan terima kasih selanjutnya kepada pengkhotbah. Dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Levi Fernando Manorek, Sarjana Teologi, selaku Koordinator Daerah Sulawesi Utara Gereja Elim Tabernakel, yang hadir juga bersama dengan istri dan juga Bendahara Daerah Sulawesi Utara Gereja Elim Tabernakel. Dan mengucapkan banyak terima kasih boleh hadir juga para hamba-hamba Tuhan, ya, para gembala-gembala sidang, gembala Gereja Elim Tabernakel, soal syukur, Ibu Pendeta Eodia Sinalan, Sarjana Teologi, Gembala Gereja Elim Tabernakel Immanuel Woloan 1, Bapak Pendeta Joni Wetik, Sarjana Teologi, Gembala Gereja Elim Tabernakel Sardis Koka, Bapak Pendeta Barton Mekel, dan kepada seluruh hamba Tuhan yang boleh hadir, jemaat Tuhan yang terkasih Gereja Elim Tabernakel Chapter Community. Terima kasih kepada ini yang teristimewa, ya, kepala sekolah beserta dengan guru-guru, ya, staf pengajar, ya, yang boleh memperkenankan kami Gereja Elim Tabernakel Chapter Community yang Tuhan percayakan kami gembalakan boleh mengadakan ibadah Natal Yesus Kristus di tempat ini. Terima kasih atas perkenanannya bagi kami, ya, karena saya kerinduan pribadi, ya, rindu berbagi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekali lagi bukan untuk meng-underestimate, ya, bukan, tetapi lebih kepada yuk sama-sama kita memperhatikan. Saya belum lama balik dari Jakarta hari Rabu, dan di sana saya ketemu dengan salah satu dewan yang ada di Minahasa Utara. Saya pun sampaikan bahwa keprihatinan kita semua, ya, termasuk saya juga selaku orang tua yang memiliki anak disabilitas, seperti dan bukan seperti, memang kurang
sampaikan kepada Dewan, ya, Dewan Minahasa Utara, supaya harapannya melalui Komisi 3, karena tahu katanya dia Komisi 3 yang membidangi hal ini, nanti dia mau sampaikan ke Bupati, ya, Jona Ganda. Harapannya ada tindak lanjut, ya, ada tindak lanjut, karena ini berhubungan juga dengan ya semacam perhatian lah dari pemerintah. Maaf kata ya, pemerintah seringkali tidak tahu ya disabilitas itu seperti apa. Orang tahunya disabilitas itu pokoknya anak yang kalau mau berkomunikasi, interaksi, pokoknya anak itu cuma begitu. Bayangkan, kita bisa dapati dari dinas terkait, pokoknya semacam pemikirannya disabilitas seperti itu. Nggak tahu juga disabilitas itu ada banyak kriteria, ya, ada banyak tingkatan kriteria, tidak tahu. Ini kan menunjukkan bahwa kurang perhatian dari pemerintah, ya, dan harapannya supaya bisa terfollow up. Sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolah yang boleh menerima kami dan anak-anak siswa, keluarga teman-teman. Shalom, haleluya, shalom. Terima kasih nih, so hadir nih. Nanti ada bikisan ala kadarnya, ya, terima kasih. Dan akhir kata, ya, kita mau menutup sekaligus mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru dengan menutup, karena kita barusan balik dari Jakarta, kita bawa oleh-oleh pantun. Ya, jadi pas kita bilang akan cakep, boleh? Jadi pas kita bilang cakep, boleh? Oke. Beli bantal di pasar baru, perginya pakai Bugatti. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan kita masuk kepada Ramatama. MC izin kita satu kali ambil alih. Ya, kita mau Ramatama bersama, nanti juga akan dibagikan souvenir yang ada. Di akhir kata mohon maaf kalau misalnya dari kami Gereja Elim Tabernakel New Chapter Community banyak salah hal dan lain sebagainya, atau ada hal yang kurang berkenan pada saat ini atau sepanjang ibadah, mohon dimaafkan oleh kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Dengan penuh kesederhanaan kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Tetapi bukan berarti kurang makna, melainkan lebih dari apapun, sangat bermakna bagi pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Mungkin seringkali Tuhan kami melihat yang di atas kami Tuhan, tanpa kami melihat Tuhan begitu banyak hal yang menjadi berkat kekal dalam kehidupan kami. Saat ini kami menerima berkat kekal yang luar biasa. Ada ucapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan melalui ibadah Natal Yesus Kristus yang boleh GetNCC bersama-sama dengan SLB Gumi Maranatha Ermadidi boleh laksanakan. Yang utama kiranya hal ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau dapat nikmati Tuhan dan menjadi suatu pandangan yang indah dalam pandangan-Mu Tuhan. Di akhir ibadah ini, di akhir Tuhan acara perayaan Natal Yesus Kristus, kami hendak makan minum bersama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati makanan dan minuman yang hendak kami makan dan minum, dan menjadi kuat sehat baru bagi kami untuk kami dapat pakai itu hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih membuat kami terus berjuang, memiliki gairah spirit untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, doa ucapan syukur kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terus memberkati nanti, ya nanti ada dari GetNCC menjalankan. Saya memanggil Ibu. Dapat menjalankan. Begitu juga dengan anak-anak. Ayo teman-temannya Noel dan juga seluruh anak-anak yang hadir bisa silakan berada di depan, gitu. Silakan berada di depan untuk menerima, ya, untuk menerima souvenir. Ayo silakan ke depan. Ya, yang anak-anak, ayo. Ayo semua. Ayo. Yang bobok. Bobok sayang. Ada di depan lagi sayang, ada sayang. Main di depan. Ayo ada.
Yang ikan ikan. Yang sudah, terima kasih, bisa silakan duduk. Terima kasih. Yang belum, sampai belum. Ma itu mah belum, ma itu belum, ma. Itu capsicum. Sementara rekam. Oh, Sesuatu terjadi, ku percaya.